Shalom anak-anak Ibu, apa kabar semua? Ibu yakin semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Gak terasa ya, anak-anak Ibu sekarang sudah kelas 12. Oke, walaupun sekarang kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi Ibu yakin anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sekarang kita akan belajar pendidikan agama Kristen, jadi buat anak-anak Ibu bisa disiapkan Alkitabnya, karena kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari sini. Jadi sebelum kita belajar, kita mau bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, Tuhan masih memberkati, melindungi kami, sehingga kami masih boleh belajar Tuhan, kiranya Roh Kudus mulai yang hadir kepada kami satu persatu mengajari kami, agar kami boleh mengerti dengan pelajaran yang akan kami dengarkan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan Ibu akan menyampaikan materinya melalui PowerPoint. Bisa nanti anak-anak Ibu lihat di layar. Kita akan belajar tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi kalau kita dengar kata demokrasi dan hak asasi manusia, kita pasti berpikir, loh ini kan pelajaran PPKN. Iya, jadi pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan juga agama itu sebenarnya ada kaitannya. Nanti kita akan bahas. Jadi di sini kita akan nanti membaca Alkitab kita dari Mazmur 133 dan juga 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 6. Jadi kita sekarang masuk ke dalam memahami demokrasi dan hak asasi manusia di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, kita tidak menjumpai secara langsung tentang praktek demokrasi dan HAM. Tapi dari Alkitab kita dapat menemui benih-benih agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang. Ini sudah termasuk hak asasi manusia. Serta melakukan perintah-perintahnya agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Jadi minggu lalu kan Ibu sudah share apa itu pengertian demokrasi dan juga hak asasi manusia. Jadi di dalam Alkitab itu memang tidak ada ditulis secara langsung tentang demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi ada disinggung. Hak asasi manusia yang disinggung itu apa? Ya, ada di sini bisa dilihat di mana agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Jadi di dalam Mazmur 133 nanti anak-anak Ibu bisa dibaca ya. Mazmur 133 di sini berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagi saudaranya. Masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya. Jadi masyarakat supaya hidup rukun kita harus bisa saling menghargai, ya kan? Anak-anak Ibu, terkhusus agama Kristen, Ibu yakin semuanya pasti bisa saling menghargai antara sesama kita. Tidak boleh saling mengejek, ya. Karena setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi di sini dikatakan, karena kita saling menghargai, kita tidak boleh saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya orang lain. Menurut pemazmur, masyarakat seperti itu akan tampak lebih indah. Ya, masyarakat yang hidup rukun akan nampak lebih indah dan harmonis. Mengapa kita harus saling menghargai? Ya, ini jawabannya. Karena Allah sendiri yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Nanti anak-anak Ibu bisa membaca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kalau kita di sini kita baca langsung mungkin nanti durasinya akan panjang, jadi anak-anak Ibu bisa membacanya nanti ya.
Oke, selanjutnya, kesegambaran itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak dan martabat. Hal itu tidak dapat dirampas oleh siapapun atas alasan apapun, karena semua manusia sama di hadapan Allah. Jadi, hak asasi manusia itu kita miliki bersama, ya, tidak boleh dirampas oleh orang lain, ya kan? Contohnya hak untuk hidup, kita semua berhak untuk hidup. Ya, tidak ada orang yang melarang kita untuk hidup, menikmati udara dan menikmati dunia ini. Itu maksudnya. Jadi, manusia tidak hanya diciptakan sebagai makhluk individu, melainkan juga sebagai makhluk sosial, ya. Ini menyatakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Jadi, manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesama. Jadi, kalau kita membutuhkan sesama, berarti kita harus bisa menghargai orang yang berada di sekitar kita. Alkitab juga menyatakan bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Ini bisa juga nanti dibaca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 30. Jadi manusia pertama kali diciptakan Allah itu adalah Adam dan Hawa, ya, dan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti kita berharga di mata Allah. Jadi di hadapan Allah semua manusia itu adalah sama, ya, sama-sama berdosa. Ya, di mana pada zaman Adam dan Hawa, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi dari situlah manusia semua sudah berdosa. Makanya oleh karena itu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk ibu, bukan hanya untuk kamu, tetapi untuk semua orang yang mau bertobat. Keselamatan itu akan diberikan. Selanjutnya di sini ungkapan-ungkapan yang dipakai Rasul Paulus untuk menyatakan betapa Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia berdosa. Misalnya dapat nanti dibaca ya di dalam Roma 1 ayat 12, Roma 3 ayat 21 sampai 22 dan 1 Korintus 15 ayat 57 serta di dalam Yohanes 3 ayat 16. Bisa diperhatikan gambarnya. Ini adalah salah satu bukti karya penyelamatan Tuhan Yesus kepada kita manusia, di mana Yesus mati di kayu salib. Bukan hanya itu saja, dia dianiaya, dia dicambuk, dan sebagainya. Ya kan, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu adalah kasih Allah yang sungguh nyata melalui Yesus Kristus yang bisa kita rasakan sampai saat ini, di mana kita dibebaskan oleh dosa-dosa kita dari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Jadi, setelah kita dibenarkan oleh Allah dan mengalami damai sejahtera, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah di mana kita harus selalu berbuat baik. Di mana Tuhan sudah menyatakan apa yang dikehendakinya dan apa yang tidak dikehendakinya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu melakukan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah membenarkan kita karena kasih-Nya kepada kita. Apakah kita menyimpan kasih kita untuk diri kita sendiri? Ya, tidak. Ya, kasih yang kita miliki itu harus kita sampaikan kepada sesama kita. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan mengatakan, kasihilah dirimu sendiri. Jangan kasihi orang lain, tidak. Tetapi Allah mengatakan supaya kita bisa saling mengasihi. Jadi, mari anak-anak ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, pembelajaran hari ini, kita harus bisa mengasihi sesama kita. Kita tidak boleh mengejek teman kita, ya. Kita tidak boleh mengganggu teman kita, karena kita sama di hadapan Allah, yaitu Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Selanjutnya, di sini kita memiliki tugas untuk memelihara kemerdekaan yang sudah kita miliki dalam Kristus. Artinya merdeka untuk melakukan kebenaran, yaitu hal-hal yang baik yang dikehendaki Allah, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita bagikan kemerdekaan kita itu kepada orang lain. Misalnya ajakan berbuat baik itu ada di dalam Alkitab 1 Korintus 7 ayat 35, Efesus 2 ayat 10,
Ibrani 13 ayat 21. Ayo anak-anak Ibu yakin yang nanti melihat video ini harus membaca Alkitab yang telah Ibu sampaikan. Karena itu adalah ajakan untuk berbuat baik kepada sesama. Dari nats di atas dapat dipahami bahwa semua orang sama di hadapan Allah. Artinya, tidak memiliki derajat lebih berharga atau kurang berharga dibanding dengan diri kita sendiri. Jadi jangan menganggap aku lebih hebat. Ya, jangan menganggap aku lebih cantik, aku lebih ganteng. Jangan menganggap aku lebih kaya. Tetapi kita harus bisa menganggap diri kita itu adalah milik Tuhan, di mana Tuhan menyuruh kita untuk bisa saling menghargai sesama kita manusia. Seperti gambar yang Ibu tampilkan di layar, di mana kita harus bisa saling menghargai, saling mendukung, saling mensupport sesama kita. Oke, demikianlah pembelajaran agama, materi yang Ibu sampaikan pada saat ini. Jadi tugas yang harus dikerjakan, Ibu akan baca. Yang pertama, baca Mazmur 133. Bagaimana kaitannya antara berkat Tuhan dengan kehidupan yang serba rukun di dalam masyarakat. Yang kedua, baca 1 Raja-Raja 21. 21 ya. Catatlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh raja dan istrinya yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran. Mengapa raja melakukan pelanggaran itu? Jadi harus dibaca dulu ayatnya supaya bisa dijawab. Yang ketiga, Roma 3 ayat 9 sampai 21. Catatlah prinsip-prinsip iman dalam kaitannya dengan kebiasaan manusia. Kemudian simpulkan dalam kaitannya dengan demokrasi. Jadi ini bisa nanti dikerjakan di buku agamanya. Ibu tunggu sampai jam 3 sore. Nanti tugasnya kalau sudah selesai difotokan baru dikirim ke WA Ibu. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembelajaran agama kita. Sebelum kita tutup, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Jadikan pembelajaran kami ini Tuhan bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.